Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Shalom adik-adik, kembali kita bertemu dalam ibadah online kali ini. Saya percaya semua adik-adik semua dalam keadaan sehat, semuanya diberkati Tuhan. Kita akan ibadah, kita akan mulai ibadah ini. Siapkan hati adik-adik semua, ambil sikap yang baik, duduk dengan tenang, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar kita menerima berkat Tuhan melalui ibadah online kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan satu buah lagu. Kita siapkan hati kita, ikutin tante nyanyi. Sekalian nyanyi di rumah dengan sungguh-sungguh, biarnya lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Kami tidak berkekurangan, kami tetap sehat sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami mau ibadah lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, melakukan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.
Halo guys, shalom. Kita berjumpa lagi. Thank you untuk kalian yang udah mau tune in, yang udah mau nonton, yang mau dengerin firman Tuhan lebih lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengharapan. Gimana Tuhan Yesus sudah mengasih kita harapan. Kalau mungkin kemarin Kak Kenneth udah cerita tentang iman, kali ini kita akan membahas mengenai pengharapan. Karena iman dan pengharapan ini, kalau kakak bilang, adalah satu hal yang gak bisa dipisahkan. Yuk kita coba dulu di Ibrani ayat 11 ayat 1. Sebentar ya. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang dibutuhkan iman dalam berharap. Kalau di bahasa Inggrisnya dibilang faith is confidence in what we hope for. Nah, tapi untuk ngebahas mengenai pengharapan, kita harus tahu apa sih pengharapan itu. Nah, tadi kakak sempat research sedikit tentang apa sih pengharapan itu. Kakak cari di beberapa website yang kakak sih nggak fokus kalau mau research ini, nggak fokus ke blogger rohani atau yang website Kristen, nggak sih. Kakak cuman ya buka beberapa, dan memang tadi juga ada yang mau ngebahas dari perspektif Buddhis juga dan lain-lain, tapi kakak rangkumin apa sih pengharapan itu. What is hope? Hope is a confident expectation that naturally stems from faith. Jadi dikatakan pengharapan adalah sebuah ekspektasi yang confident, itu yakin, ekspektasi yang banget. Dan itu terlahir natural dari iman. Yang kedua, hope is a peaceful assurance that something that has not happened will happen. Iman adalah, tadi kita juga dengar kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini dikatakan pengharapan tuh keyakinan akan hal yang belum kelihatan itu tadi, tapi kita yakin kalau itu akan terjadi. Kakak kasih contoh hal yang simple. Saat kalian lagi jalan-jalan, terus kalian lihat barang yang kalian suka. Nah, di situ kalian berharap, ya aku mau punya barang itu. Dan kondisinya kalian belum punya tuh barang kan. Barang yang kalian tunjuk itu kalian belum punya. Nah, saat kalian seperti itu, kalian berharap, kan timbul pengharapan. Semoga ntar mama bisa beliin, dan lain-lain. Nah, waktu kalian terima itu barang, kalian nggak lagi berharap akan barang tadi, karena kalian sudah terima. Di Roma 8 ayat 24 juga dikatakan, kakak bacain Inggrisnya dulu. Hope that is seen, pengharapan yang kelihatan, seen, S-E-E-N, is no hope at all. Who hopes for what they already have? So let's buka Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kalau konteks di Alkitab ini lebih dalam lagi, dimana pengharapan itu sesuatu yang belum kelihatan sama sekali. Contoh, kakak mau kasih contoh lagi. Misalnya orang tua kalian ngajak kalian untuk
jalan-jalan minggu depan. Mungkin karena untuk celebrates your graduation, kalian yang udah lulus, yang mau lulus, yang kalian yang SMP 3 mau SMA 1, kalian yang SMP 1 mau naik SMP 2, yang SMP 2 mau naik SMP 3, dan orang tua kalian mau menghargai jerih lelah kalian setahun dan ngajak kalian pergi jalan-jalan. Nah, kalau kita breakdown nih dari contoh yang tadi, kita bisa lihat pengharapan kalian tuh kalian akan pergi jalan-jalan. Kalian akan pergi jalan-jalan minggu depan. Nah, karena kalian belum melihat tuh kalau kalian akan jalan-jalan, tapi kalian berharap, kalian yakin banget minggu depan akan jalan gitu. Nah, tadi kan kakak juga bilang juga pengharapan dan iman itu adalah sesuatu yang esensial yang pasti ada bebarengan, yang nggak bisa dipisahkan lah, yang pasti ada korelasinya. Kalau misalnya iman kita, pengharapan kita adalah kita minggu depan akan jalan-jalan, berarti iman kita adalah tindakan kita di mana kita mempersiapkan untuk liburan itu. Contoh, misalnya kalian diajak liburannya ke Batu, kalian tahu dingin gitu. Kalian tahu dingin. Pengharapan kalian berharap akan jalan-jalan ke Batu. Iman kalian mempersiapkan jaket atau baju-baju hangat biar kalian di sana bisa liburan secara maksimal. Nah, tapi dari contoh ini kakak mau tanya, kenapa kalian bisa mempunyai harapan saat orang tua kalian ngajak tadi jalan-jalan? Nah, jawabannya sih kalau menurut kakak ya, karena kalian sudah mengenal orang tua kalian. Kalian tahu, misalnya contoh papa kalian tuh orangnya baik. Papa tuh orangnya tepat waktu, papa itu orangnya bisa dihormati dan selalu menepati janji. Ya, dan semacam-macamnya. Maka kalian punya itu pengharapan. Kalian bisa berharap saat papa kalian bilang atau papa kalian ajak untuk kita jalan-jalan gitu, kalian yakin banget ya seminggu depan pasti jalan-jalan gitu. Nah, tapi kontrari kalau misalnya papa kalian adalah papa yang mungkin tidak sesuai dengan image kalian sebagai orang tua, mungkin dia suka pukulin kalian, mungkin dia itu nggak suka nempatin janji, sukanya kalau misalnya ingkarin janji kasih alasan-alasan mulu, terus mungkin juga dia orangnya mabok atau gimana gitu. Mungkin kalian tidak mempunyai antusiasme kalau akan jalan gitu. Kalian mungkin juga berpikir, enggak lah, ngomong doang gitu. Mungkin kakak juga nggak tahu. Atau misalnya kalian nggak pernah ketemu dengan orang tua kalian. Let's say tadi contohnya mungkin orang tua, mungkin sekarang kakak ganti jadi seorang yang kalian baru pertama kali ketemu. Misalnya guru gitu, guru. Hari pertama langsung ngajak, yuk waktu Sabtu Minggu kita jalan-jalan. Ya, nggak tentu juga akan kejadian gitu. Kalian pasti ragu. Kan nggak punya kepastian kalau Sabtu Minggu akan jalan-jalan gitu. Dan kalau kakak lihat semuanya ini kalian bisa dapatin saat kalian mengenal, dan pengenalan kalian butuh namanya pengalaman. Kalian tahu dari mana misalnya papa itu orangnya baik, papa itu orangnya jahat, papa itu orangnya suka nempatin janji, papa itu orangnya sukanya ingkar janji. Semua kalian bisa lihat dari pengalaman. Sama halnya dengan Tuhan. Alkitab banyak banget bahas mengenai janji-janji Tuhan. Terus gimana Tuhan tuh selalu
memberikan berkat dan lain-lain. Hal-hal yang indah-indah itu ada mengenai Tuhan di Alkitab. Tapi kalian bisa percaya atau enggak, itu balik lagi kepada pengalaman kalian, kepada pengenalan Tuhan yang kalian miliki. Mungkin Kak Kenneth sama kakak sering ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu memenuhi kebutuhan kita tepat waktu, Tuhan itu selalu kasih kita damai dalam hal-hal tersulit kita. Tapi itu dari omongan orang doang gitu. Kalian belum punya pengalaman. Kakak yakin dari ya di antara kalian mungkin juga ada yang masih ragu. Tuhan itu sebaik apa sih? Tuhan itu sepeduli apa sih sama aku? Gitu. Tapi kakak mau ajak, ayo. Kalian untuk punya hubungan lebih lagi sama Tuhan. Kalian punya pengenalan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Agar kalian boleh tahu gitu, bagaimana Tuhan sangat sayang sama kalian. Dan bukan dari omongan kakak atau Kak Kenneth. Nah, terus waktu siapin ini, di tengah-tengah kakak research tadi sempat kepikiran sih. Kayak, kenapa bisa ada yang namanya pengharapan? Mungkin kalian agak bingung. Jadi gini, karena jujur kakak waktu tiba-tiba kepikiran ini juga bingung juga sih. Kenapa bisa mikir kayak gini gitu. Tapi kakak keinget dengan beberapa video yang kakak sempat tonton. Jadi dia sempat bahas mengenai baik dan jahat. Kalian tahu ada yang baik, berarti kalian tahu ada yang jahat. Kalian tahu nih, misalnya apa ya, taat sama orang tua, taat sama peraturan, taat sama guru itu hal yang baik. Berarti kalian tahu kalau nggak taat sama orang tua, kalian tidak taat sama guru, kalian tidak taat sama peraturan, itu hal yang jahat. Nah, berarti kalau misalnya gitu, berarti ada pengharapan, ada juga yang namanya tidak ada harapan. Kata lainnya, kalau kakak dari bahasa Inggris itu despair. Jadi ada namanya pengharapan karena sebelumnya ada yang namanya despair atau tidak ada harapan. Nah, kita coba baca lagi di Yeremia 29. Perikopnya adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi untuk background ceritanya kita bisa lihat banget di ayat 1, Yeremia 29 ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mereka disebut sebagai captives atau seorang tahanan. Nah, kakak mau sambungin yang tadi. Tadi kan kakak bahas mengenai ada kata pengharapan, berarti ada kata tidak ada harapan atau despair. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 1. Contohnya adalah ini orang Israel lagi tangkap sama Raja Nebukadnezar sebagai seorang tahanan. Kalau dalam Indonesianya dianggap sebagai orang buangan ke Babel. Jadi dari Yerusalem mereka diangkut ke Babilonia. Nah, kakak coba bayangin kalau misalnya kakak menjadi orang buangan itu, kakak menjadi orang yang tahanan itu, kayaknya kakak akan putus asa gitu. Kakak akan putus asa, kakak akan merasa
ya udah hidupku sudah selesai gitu. Kakak nggak bisa bebas. Kakak sebagai orang tahanan gimana sih rasanya? Kayak mungkin kalau yang gampangnya di sini tahanan tuh orang-orang yang di penjara ya. Jadi kalian bisa lihat betapa orang-orang yang ada di penjara itu nggak punya kebebasan. Mereka nggak bisa berkeluarga, mereka nggak bisa punya kebebasan untuk meraih cita-cita mereka, at least saat mereka di dalam tahanan itu ya. Mereka, masa depan mereka terlihat suram lah. Kalaupun mereka keluar dari tahanan, dari penjara misalnya, belum tentu juga ada perusahaan-perusahaan yang mau untuk terima gitu. Nah, tapi kalau kita baca terus di Yeremia 29 ini, Tuhan bilang di ayat 11, kita baca dari ayat 10 aja. Ini salah satu isi surat dari Nabi Yeremia. Dibilang, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi meskipun mereka ada di dalam tahanan, Yeremia Tuhan utus Nabi Yeremia untuk ngirim surat biar mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dikasih harapan kalau tenang aja, ini nggak untuk selamanya. The next 70 years Tuhan akan datang, Tuhan akan bebasin. Dan dibilang juga rancangan-rancangan Tuhan atas mereka itu adalah rancangan-rancangan yang bahagia, yang penuh harapan. Berarti mereka ada di kondisi seperti ini, Tuhan tetap melihat mereka. Dan mereka mau untuk mereka lihat itu. Kalau Tuhan tetap menjagain mereka meskipun kondisinya, ya mereka dalam tahanan gitu. Mereka dalam kesusahan mungkin. Nah, terus kakak akan lompat sedikit. Tadi kakak bilang Tuhan tuh baik. Yes, Tuhan tuh baik. Terus Tuhan itu setia. Tuhan tuh setia. Tapi kalau nggak ada kalian nggak punya pengalaman pribadi, ya itu akan jadi omongan aja gitu. Dan cara Tuhan memberikan harapan ya, mungkin itu kakak tadi sempat breakdown jadi 3. Ini secara cepat aja ya. Dan karena banyak banget kalau misalnya dilihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang memberikan pengharapan. Contoh yang kemarin juga dari diceritain Kak Kenneth, iman, murid-murid Tuhan Yesus lagi nyebrang, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, Petrus beriman, jalan di atas air, dan dia jalan karena dia mempunyai harapan kalau dia memang jalan menuju ke Tuhan gitu, dan dia mengenal Tuhannya. Terus banyak lagi. Nah, tapi kakak breakdown jadi 3. Yang pertama, Tuhan memberikan pengharapan untuk personal. Personal itu pribadi demi pribadi. Tuhan kasih pengharapan yang spesifik. Kedua, untuk korporat, atau mungkin nanti contohnya lebih ke bangsa. Atau korporat tuh pokoknya ke beberapa orang lah ya. Ke beberapa orang. Terus yang terakhir, kepada seluruh umat manusia. Contoh yang pertama itu personal, kakak keinget tentang Yusuf, di mana Yusuf itu merupakan anak terbuncit. Waktu itu anak terbuncit, dan dia adalah anak yang disayang
sama orang tuanya, tapi sadly nggak begitu oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf sebelum dibuang oleh saudara-saudaranya, Tuhan itu memberikan mimpi kepada Yusuf, di mana seluruh bintang tuh tunduk kepada dia gitu. Dan juga mimpi yang gandum itu, di mana gandum-gandum yang lain tuh nekuk membungkuk kepada gandumnya doang, gandum Yusuf doang yang tetap berdiri tegak. Nah, itu kalau kakak bilang mimpi yang Tuhan kasih kepada Yusuf adalah pengharapan bagi Yusuf kalau nantinya dia akan Tuhan angkat menjadi orang yang dihormati. Langkah iman Yusuf kalian bisa lihat sepanjang kisah Yusuf itu, dimana pertama, kalau kalian tahu kisah Yusuf tuh cukup tragis, beda banget sama mimpinya. Dia dibuang, dia dijual, terus dia jadi budak, difitnah, dia turun jadi dia di penjara, baru akhirnya dia diangkat. Nah, kalau kakak bilang ya, kisah Yusuf di mana dia tetap berintegritas, dia tetap bisa mempertahankan imannya, itu adalah langkah-langkah iman dia gitu. Dia nggak putus harapan di tengah-tengah terus bunuh diri, kita nggak lihat itu. Kita lihat endingnya dia menjadi salah satu penguasa. Dia second to Farao, jadi nomor satunya tetap Farao, nomor duanya dia. Dan pengharapan yang Tuhan kasih di awal itu yang menguatkan dia untuk dia boleh berjalan melalui kisah hidupnya yang Tuhan sudah rancangkan untuk dia. Kedua, itu tadi kakak bilang korporat, kalau contoh di sini tadi kakak kasih adalah tentang bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini ya paling gampangnya kita balik lagi ke Yeremia 29 tadi ayat 1, yang dijadiin sebagai tahanan, yang dijadikan sebagai orang buangan itu jumlahnya cukup banyak. Di sini dibilang di 29 ayat 1 tuh ada imam-imam, nabi-nabi, seluruh rakyat yang diangkut. Korporat. Jadi memang kepada orang banyak Tuhan memberikan pengharapan itu melalui seorang nabi. Jadi nabi Tuhan tuh utus, Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk memberikan harapan kepada bangsa Israel. Jangan nyerah, kalian akan terbebas suatu saat nanti, dan Tuhan tetap menjaga kalian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah umat manusia, kita semua, kakak, kamu. Dan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sebagai ganti kita. Jadi pada dasarnya pun kita di awal itu kita sudah live in despair, kita sudah hidup ke dalam keputusasaan, di mana kita nggak ada harapan untuk boleh kembali ke rumah Bapa. Kita nggak mungkin bisa lagi connect dengan pencipta kita. Tapi karena Tuhan Yesus boleh datang, Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib untuk ganti kita. Kita punya harapan untuk kita punya harapan untuk kita boleh kembali ke Tuhan.
Kita punya harapan untuk kita boleh berkomunikasi, kita boleh punya direct relationship dengan Tuhan yang sudah mengangkat kita, memberikan rohnya untuk kita, kepada kita, agar kita bisa diangkat menjadi anak. Kakak sempat bilang kan kemarin, kalau roh yang kuberikan padamu bukanlah roh ketakutan. It's not the spirit of fear, but the spirit of sonship. Kakak juga udah kemarin kasih kisah yang mengenai anak bungsu, dimana ia bisa kembali ke rumah bapak, dan bapak yang tetap menganggap dia sebagai anak. Status dia nggak berkurang, dia nggak turun 1 derajat pun. Dia dulu anak, dia ninggalin bapaknya, dia melakukan dosa, dia memberontak, tapi waktu dia kembali untuk minta maaf, bapaknya sudah siap untuk menerima dia sebagai anak lagi. Ya, jujur, tadi waktu siapin firman ini untuk kalian, firman ini, ya memang kita udah tahu lah ya, firman itu bagaikan pedang bermata dua, dan kakak pun tertegur, dan kakak pun kayak berasa dibangunin lagi sama Tuhan. Kakak sering, kakak mungkin nanti sharing mengenai pengharapan. Tapi di tengah kondisi kayak gini, kalau kita nggak punya pengalaman yang kuat, kayak kita nggak punya pengalaman yang intim, relasi yang intim dengan Tuhan, kita akan gampang banget kecewa, kita akan gampang banget putus asa. Dan ya, ini firman nggak cuma buat kalian, tapi juga untuk kakak pribadi. Karena jujur kondisi seperti ini tuh tidak mudah untuk setiap keluarga. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengharapan, dan selalu ada jalan keluar. Selalu ada damai sejahtera saat kita berharap sama Tuhan. Saat kita yakin, oh Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih dahsyat dari kondisi-kondisi kayak gini. Kakak nggak tahu, mungkin orang tua kalian ada yang tipe PHK mungkin, tapi kakak cuma mau kuatin, jangan takut, tetap berserah kepada Tuhan. Yang kemarin kakak sama Kak Kenneth udah ajak kalian untuk bangun mesbah keluarga, kakak saranin untuk tetap dilanjutin. Kakak nggak tahu itu akan menjadi PR lagi atau enggak, cuman kakak akan saranin kalian untuk lakukan terus, meskipun bukanlah sebuah PR, tapi kakak mau ajak agar kalian boleh mengalami relasi sendiri dengan Tuhan. Kalian boleh mengenal siapa Tuhan itu, dan juga bukan untuk kalian doang, tapi untuk keluarga kalian juga, karena Tuhan datang untuk memberikan kita damai sukacita dan pengharapan. Jadi kalau Tuhan udah datang untuk itu, kenapa kita nggak bagikan untuk keluarga? Mungkin orang tua kita lagi panik besok gimana dan gimana, tapi dengan adanya doa, dengan kita menguatkan mereka boleh juga merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mungkin sampai sini saja kakak bagiin firmannya. Kakak mau doa sedikit untuk kalian sebelum kita mengakhiri firman kali ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu Bapak atas kami Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu boleh selesai membagikan firman-Mu ya Bapak. Bapak, Engkau sendiri yang biarlah firman ini boleh tinggal diam dalam mereka. Firman ini boleh bertumbuh, mengakar Tuhan. Bapak, hamba berdoa Tuhan, biar mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mereka boleh mempunyai pengalaman secara personal masing-masing dari mereka. Mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar mereka boleh berharap ya Tuhan kepadamu saja. Dan kalau saat ini Bapak ada keluarga-keluarga yang terkena
dampak dari COVID Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Engkau yang kuatkan setiap mereka, Engkau berikan damai sejahtera pada mereka Tuhan. Ingatkan kepada setiap mereka, bahwa mereka punya Bapa yang peduli, mereka punya Bapa yang baik, mereka punya Bapa yang setia. Biarlah Tuhan mereka boleh mengalami, dan mereka boleh punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai Bapa, Engkau yang akan bekerja lebih lagi Tuhan, dalam setiap diri mereka, dalam setiap hari-hari mereka Tuhan. Engkau yang bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini adik-adik sudah menyaksikan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Billy. Semoga bisa menjadi berkat bagi adik-adik ya. Nah, untuk sesi aktivitas pada ibadah online kali ini terdapat 2 buah aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah sebuah permainan puzzle dengan judul Jigsaw Puzzle. Nah, silakan adik-adik ikuti permainannya, gampang dan mudah kok, sama seperti permainan puzzle yang sebelumnya. Nah, untuk tugas yang kedua adalah adik-adik membuat satu rekaman video singkat, mungkin durasinya maksimal 2 menit atau 3 menit, mengenai apa yang menjadi cita-cita adik-adik di masa yang akan datang. Oleh karena itu tentu adik-adik harus menyaksikan tayangan berikut ini mengenai teknologi masa depan. Nah, setelah adik-adik saksikan teknologi masa depan tersebut, tentu adik-adik punya gambaran dan bayangan seperti apa nanti kehidupan di masa depan dan apa yang menjadi cita-cita adik-adik di masa depan nanti yang penuh dengan tantangan dan sangat kompetitif. Nah, video tersebut adik-adik upload ke email dari generationsetministry@gmail.com. Untuk informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap, silakan baca pada bagian description dari YouTube channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Genset Ministry, serta like dan follow akun dari Instagram Genset Ministry @gensetministry. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Benaderen die randsteun jou bakkie zondesker. Uw aandag alsjeblieft. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone.
Demikianlah ibadah online kali ini. Bagaimana semua adik-adik merasa diberkati? Saya percaya semua yang di rumah diberkati, semua yang di rumah merasakan hadirat Tuhan, semua yang di rumah merasakan kebaikan Tuhan. Kini ibadah udah mau selesai. Sebelum selesai kita akan nyanyikan satu buah lagu. Nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan, ku bersyukur sama Engkau Tuhan, kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lagu ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap jalanku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Sekali lagi katakan, ku memujimu. Mari kita berdoa, tutup mata kalian. Biar 1 menit ini kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kalian ingat segala kebaikan Tuhan. Kalian bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat mama papa, bersyukur buat adik dan kakak, bersyukur buat sekolah, bersyukur buat semua pelajaran, bersyukur buat semua makanan dan minuman yang bisa kita santap, bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tak habis-habisnya bersyukur sama Tuhan. Di dalam ya Tuhan liburan ini, di dalam kami di rumah ya Tuhan ibadah secara online, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap bersuka cita. Oleh sebab Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kami. Kini ibadah kami sudah selesai Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada pada setiap adik-adik yang di rumah. Kau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan. Berkati mereka senantiasa, lindungi mereka senantiasa, jagai mereka senantiasa ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam hati mereka tetap ada ucapan syukur, ada sukacita atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah beserta dengan semua adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. God bless you.